Nama saya Ong Dermawan, jabatan sebagai penyelidik bumi ahli muda. Jadi pada saat ini saya akan melaksanakan pengukuran topografi dengan menggunakan TS Theodolite Total Station, di mana pengukuran topografi ini diperuntukkan untuk menentukan titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan, baik itu pengukuran poligon maupun pengukuran situasi. Dan di sini saya akan men-setting alat supaya pada saat melakukan pengukuran itu alat dalam kondisi benar. Pertama-tama kita dirikan statif, kemudian kita pasang alat Theodolite. Alat Theodolite ini tipenya GTS 102N, di mana ini untuk nantinya akan diketahui koordinat titik patok poligon maupun titik situasi untuk mengukur ketinggian. Alat ini nanti disetting antara Theodolite dengan patok itu harus benar sentris. Kemudian setelah kita ini diatur ininya apa, nufo ya ininya. Terus ini ada juga di sini untuk pengaturan supaya alat ini posisinya datar gitu. Kemudian kita ada target untuk mengukur situasi nanti kita ketahui koordinat dan ketinggiannya dari alat ini. Kita bidik target prismanya. Kita fokuskan. Setelah teropong dengan prisma itu target, baru kita menginginkan koordinat ya, menentukan koordinat dengan membiji F3. Nah, ini diketahui koordinatnya. Dengan koordinat 1011,059 meter, kemudian koordinat utaranya 1095,192 meter dengan ketinggian 499,630 meter di atas permukaan laut. Setelah itu kita GPS komplit. Nah, untuk kedua, kemudian kita cari posisi lagi sampai semuanya diketahui beda tinggi antara permukaan tanah dari mulai level terendah sampai ke level tertinggi, sehingga nanti kegunaannya nanti untuk perencanaan penambangan. Kalau kita tahu level yang paling atas top, kemudian level paling bawah, dan kita dapat merencanakan berapa tinggi bench yang akan kita buat pada saat rencana penambangan. Nah, ini kita harus semuanya diukur secara makin rapat. Titik yang akan kita dapatkan dari elevasi tersebut, ketelitiannya makin tinggi nanti untuk pembuatan konturnya. Kemudian juga nanti untuk koordinat pembuatan poligon, kita harus membuat poligon secara tertutup setiap batas wilayah izin usaha pertambangan. Dari hasil pengukuran ini kita didapat nanti
koordinat tiap titik poligon, kemudian situasi dari topografi lokasi tambang ini. Setelah dipatok satu, kita mungkin beralih ke patok 2 gitu, ke lokasi yang memang akan kita ambil koordinatnya. Kita langsung angkat. Kita menuju ke posisi kedua, patok kedua. Sebelum alat berdiri, kita harus buat patok untuk sentrik alat. Kemudian statif dipaskan tegak lurus dengan patok. Pasang alat. Kemudian centering nukok alat sehingga alat itu benar-benar mendatar. Setelah nukok semuanya alat sudah berada di tengah, berarti alat ini sudah siap untuk dilakukan pengukuran. Kita bidik titik yang akan kita ukur. Kita fokuskan popongnya ke prisma. Setelah alat teropong ke prisma pas, baru kita pijit untuk menentukan koordinat. Kalau tidak ada koordinat berarti ini belum pas antara teropong dengan si prismanya itu. Setelah kita didapat itu koordinatnya 100,466 meter selatan dan utaranya 110,206 meter dengan ketinggian 503,734 meter dari MSL. Nah, untuk selanjutnya itu sama ke pengukurannya, semua elevasi yang ada di ini kita harus dapat. Kemudian situasi sungai, kebetulan di sini ada sungai, harus dapat juga nanti alur sungainya. Kegiatan kedua, kita akan melaksanakan pengukuran geolistrik, di mana pengukuran geolistrik ini kita menggunakan alat geolistrik dengan tipe neoresis, dan di sini alat-alat yang kita gunakan yaitu kabel elektroda MM dan kabel elektroda AB, di mana dalam pengukuran geolistrik ini kita mengatur jarak untuk setiap titik elektroda itu, patok elektroda ya. Nah, setelah kita ini dengan jarak dari alat ke patok elektroda itu 0,5 meter, kemudian dan terus kita lakukan berdasarkan jarak dari 1 meter kita bisa ke 2 meter. On-kan si alat, nah, kemudian atur
di angka 2 meter. Ini kabel AB ya, sebelah kanan. Kemudian ini patok dengan jarak 2 meter. Dengan jarak 2 meter. Pengukuran sama seperti yang pertama. Kegiatan selanjutnya kita melakukan penyelidikan pemetaan geologi, di mana kita alat yang digunakan itu palu geologi sama GPS navigasi, di mana kita untuk melakukan penyelidikan geologi kita harus mengetahui singkapan-singkapan batuan yang ada di lokasi penambangan. Kebetulan di sini lokasi yang ada ini udah ada bongkahan batu kapur, dan di sekitar sini ada aliran mata air atau sungai yang memang di sini merupakan lokasi yang memang ada endapan batuannya gitu. Dan ini pemetaan geologi ini untuk meyakinkan tingkat penyelidikan untuk pengukuran yang dilaksanakan oleh geolistrik, dan kita untuk lebih yakin lagi kita melakukan pemetaan geologi. Di sini banyak sekali singkapan-singkapan yang ada, dan kita setiap melakukan penyelidikan kita harus mengetahui koordinat tiap titiknya, sehingga tiap lokasi izin usaha pertambangan yang akan kita mohon diketahui singkapan-singkapan yang ada di sekitar lokasi penambangan. Di sini banyak sekali potensi singkapan-singkapan batuan yang telah muncul di permukaan, sehingga kita memudahkan untuk melakukan penyelidikan secara pemetaan geologinya. Ada singkapan-singkapan batu yang memang berarti di lokasi ini untuk potensi batu potensi batu ada gitu untuk dilakukan penambangan. Setelah kita melakukan pengukuran topografi dengan menggunakan alat teodolit total station, kemudian kita melakukan pengukuran geolistrik dan kita melakukan pemetaan geologi, maka kita data-data tersebut kita olah dan kita hitung berapa potensi yang ada di lokasi rencana penambangan ini. Mudah-mudahan dengan lokasi rencana penambangan ini hasil yang didapat cukup ekonomis untuk dilakukan penambangan. Kita rencana persiapan untuk pemasangan alat, yaitu lokasi di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur. Di rencana kita pasang alat di lokasi yang akan dibangun sumur pantau gitu Pak. Ini ada beberapa titik yang akan kita selidiki, kita geolistik, sehingga lapisan tanah yang mengandung air dapat kita ketahui di mana posisinya. Pengukuran geolistik dengan alat ADMT ya. Iya. Jadi ini di lokasi yang memang nanti untuk lokasi untuk titik sumur bornya. Iya, ya, betul. Nah, ini mudah-mudahan dengan kedalaman 300 meter ya, dapat kena ya. Iya. Ini ya jenis batuannya. Iya. Kita lagi pengambilan data ya, jadi kita nanti mengetahui posisi yang terbaik ya untuk posisi sumurnya, potensi air tanahnya. Mudah-mudahan dengan beberapa titik yang kita ambil
potensinya semua baik gitu ya, yang kita harapkan ya. Potensi air itu pada kedalaman antara 10 sampai 130 meter. Merah itu sudah Itu. kering. Jadi di bentangan yang kita buat untuk jalur pengukuran setiap 1 meter itu bagus tuh, Pak. Hasil dari pengukuran di titik rencana pembangunan sumur pantau. Rencana sumur pantau udah kita tandai ya. Ini yang terbaik berdasarkan pengukuran ADMT ya, dengan kedalaman antara aquifer di kedalaman 40 sampai dengan 150 meter. Ya. Ini lokasi yang udah kita cek. Ukur ADMT-nya. Dari pengukuran geolistik yaitu pertama itu identifikasi aquifer, yang kedua untuk penentuan lokasi pemboran, yang ketiga optimasi untuk konstruksi sumur, kemudian yang ketiga efisiensi biaya. Dengan diidentifikasi aquifer, maka geolistik dapat menentukan lapisan tanah yang membawa air yang cukup bagus itu. Dinas SDM persiapan alat geolistrik, peralatan untuk melakukan penyelidikan pengukuran geolistrik. Untuk lokasi ini udah sesuai ya, ini dengan bentangan 300 kanan, 300 kiri. Nanti akan dengan kedalaman antara 110 bisa kita ketahui mengenai lapisan tanah yang mengandung air gitu ya. Mudah-mudahan di sini lokasi yang akan ini mempunyai jenis batuan yang memang mengandung air yang baik gitu, sehingga nanti akan sumur bor yang akan kita inikan airnya akan cukup untuk kebutuhan masyarakat di sekitar sini gitu. Pusat ini alat kita koordinat Pak ya, koordinat pada posisi 6 derajat 23 menit 34 detik, kemudian 100 derajat 40 menit 21,21 detik dengan altitude di atas 98,3 msl. Kecil, tapi di PT-nya lah. Untuk survei lainnya Pak.
Ya. Nu itu kira ada Iya. itu. Siap kanan. Ya ke kanan. Jadi pas kanu baligo itu sekarang 6 ya. 6. Ya di 6. 6 udah siap. Aparatur sipil negara ASN sudah sepatutnya memiliki sikap anti korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Untuk itu, nilai-nilai integritas mutlak dimiliki oleh para ASN agar terhindar dari godaan korupsi. ASN memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun tidak jarang ASN malah menjadi pelaku korupsi. Ada dua peran ASN dalam perkara korupsi, yaitu sebagai objek yang diberantas karena korupsi atau sebagai subobjek pemberantas korupsi. Kita semua memiliki angan-angan bahwa seluruh ASN di Indonesia menjadi subjek pemberantas korupsi, tentunya dengan memiliki integritas. Seorang ASN memegang teguh integritas akan tercermin dari sikapnya dalam bekerja. ASN itu akan bertindak secara jujur dan bertanggung jawab menepis semua godaan untuk korupsi. Integritas akan terpancar dari sikapnya. Tanpa integritas, motivasi seseorang untuk bekerja akan menjadi berbahaya. Dalam kesempatan ini, saya mengajak rekan-rekan untuk memperkuat nilai integritas dan menyebarkannya melalui sektor edukasi agar memahami korupsi dengan mendalam. Kita bisa belajar di situs dan saya mengajak kepada rekan berperan serta menyebarkan nilai integritas dengan mengikuti uji kompetensi untuk menjadi paksi dan ahli pembangunan integritas. Korupsi terjadi akibat kurangnya integritas. Mari bekerja mewujudkan agen-agen integritas demi mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Awali dari diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang berintegritas, lalu keluarga, lingkungan kerja, meluas lagi ke tengah masyarakat. Melaksanakan penyelidikan bumi ya mengenai rencana pembangunan sumur pantau di Bogor, ya tepatnya di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Dan kami itu kemarin bersama tim dari bidang air tanah, kemudian dari tim web. Kami datang ke sana bareng-bareng, terus menemui langsung kepala desanya. Diterima oleh kepala desa Cibadung dan kita jelaskan bahwa kita akan merencanakan pembuatan sumur pantau di lokasi tersebut yang mana nanti akan digunakan oleh masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Dan alhamdulillah kemarin diantar juga sama Pak Isadi, Pak Nuriska. Dan di lokasi tersebut memang lokasinya lokasi tanah kas desa, jadi secaranya aman lah Pak kalau dibangun sumur pantau di lokasi tersebut. Dan terus dia lakukan pengukuran geolistik di dua tempat, yang satu pakai alat geolistik, yang satu pakai ADMT. Nah ADMT ini di lokasi memang
di tempat yang akan dibangun sumur pantau. Dan alhamdulillah hasilnya udah kita dapat Pak Kabid. Dan untuk di lokasi sumur pantau itu posisi air memang ada di kedalaman 40 sampai 140. Nah itu diduga bahwa lapisan tanah yang membawa air itu sekitar 40 sampai 140 meter. Dan kita membuat beberapa titik lah kita di titik lokasi, ternyata semuanya bagus. Dan setelah kita dikombinasikan dengan hasil biolistrik yang memang biolistrik untuk mengetahui jenis batuan, ternyata memang hampir sama Pak untuk jenis batuan di daerah tersebut dengan yang secara lokal ya Pak ya. Kemudian pas di titik yang akan dibangun sumur pantau. Nah itu mungkin Pak Kabid itu yang bisa saya jelaskan. Yang mudah-mudahan lah dengan biolistrik ini sumur yang telah dibangun nanti akan dibangun ya akhirnya bagus betul dapat digunakan oleh masyarakat sekitar gitu. Ya, oke, terima kasih Pak Om ya melaporkan hasil peninjauan lapangan kemarin Pak Om ya, supaya bersama tim dari bidang dari Sabang dan Merauke Pak Om ya. Nah kemudian kalau lihat dari hasil biologik mah cukup Pak Om ya, artinya ada potensi air tanah. Nah tapi mungkin Pak Om juga pada saat survei sudah dipastikan akses Pak untuk masuk ya, kalau dibangun itu kan jangan sampai merepotkan gitu Pak ya, atau kesulitan. Itu pertama, mengapa? Karena kita dipaket dengan waktu. Yang kedua, apakah sudah diinventarisir berapa warga yang akan nanti menerima gitu Pak ya? Menerima gitu Pak ya. Kemudian juga terkait dengan akses listrik Pak, kan nanti kan sumur pantau ada pompa ya Pak ya. Kemudian juga ada pompa, kemudian juga ada telemetri kan perlu instalasi listrik. Jadi jangan sampai nanti pas dibangun listriknya tidak ada. Itu Pak ya, itu kemudian juga dipastikan bahwa nanti kita bisa bekerja sama dengan pihak desa Pak, karena kan itu kan belanja modal ya Pak ya, punya aset provinsi, artinya kan harus dipelihara, dijaga jangan sampai rusak gitu Pak ya, karena kan ini juga untuk kebutuhan masyarakat. Itu Pak Om ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke,